Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada Bapak dan Ibu sekalian. Kali ini kita mengangkat topik dengan judul Jokowi itu tokoh visioner dan punya jurus ala dewa. Ini menarik karena konteksnya tepat saat kita menunggu hasil persidangan Mahkamah Konstitusi. Minimal kita bisa melihat ada 4 hal yang menarik dari Jokowi ini. Di lain yang sudah kita kenal selama ini. Pertama, bahwa Jokowi itu tokoh visioner. Kita sudah merasakan dan kita sudah melihat itu. Mulai dari cara membangun Indonesia yang sentris dan berkeadilan sosial. Yang dia mulai dengan menetapkan harga BBM di seluruh Indonesia sama. Suatu hal yang tidak terpikirkan oleh para pendahulunya. Dia wujudkan berkeadilan sosial. Kemudian beliau juga menerapkan suatu strategi yang tidak kita bayangkan selama ini. Pembangunan infrastruktur secara massal di seluruh Indonesia yang dikombinasikan dengan pemberian bansos dan bantuan-bantuan subsidi lainnya secara bersamaan. Suatu kombinasi yang memang dibutuhkan oleh Indonesia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan pembangunannya. Itu juga bisa kita lihat bagaimana Jokowi mengambil alih Freeport dan tambang-tambang besar sumber daya alam lainnya secara elegan dan menarik. Sesuai dengan pergaulan internasional. Sungguh di luar itu masih banyak lagi yang lainnya, tapi kita cukup itu saja. Pada Pilpres 2024 ini, sebetulnya Jokowi ingin memperlihatkan kepada kita cara membentuk koalisi pada partai dan memilih tokoh yang dicalonkan untuk dimenangkan pada saat kontestasi. Kita melihat di awal-awalnya Jokowi memperlihatkan kepada kita bahwa yang beliau inginkan adalah gabungan antara Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Ini betul-betul diperlihatkan kepada halayak ya, kepada para pengagum, pada para pencinta Jokowi. Dan sebetulnya pasar menerimanya. Tetapi sayang PDIP tak mau menerimanya. Jokowi tidak hanya satu plannya ya, ada plan A, plan B, plan C. Sampai terakhir, kita tahu dari semua analis mengatakan bahwa perpaduan Prabowo sama Gibran ini adalah plan yang terakhir, yang juga tidak pernah dianggap bisa dieksekusi. Karena memang pada masa itu Gibran sendiri belum memenuhi kriteria untuk itu. Karena ada halangan di perundang-undangan tentang umur 40 tahun. Tetapi kan dinamika terjadi. Siapa yang? Artinya alam berproses. Semua kekuatan politik berproses dan jadilah. Ternyata Mahkamah Konstitusi melahirkan keputusan yang nomor 90 itu. Sudah terjadilah. Nah, dari sini kita melihat bahwa tidaklah pada tempatnya dalam memilih para tokoh yang akan diusung itu haruslah realistis. Jangan hanya berpaku kepada kepentingan sepihak, sesaat, dan satu golongan. Sehingga terjadilah pemilihan tokoh itu memperlihatkan di satu segi adanya fleksibilitas, yang kedua ya tokoh itu memang wajar, memang pantas untuk dimajukan. Dan itu pilihan yang sebetulnya sederhana saja, siapapun bisa melakukan itu. Tetapi berbeda kalau itu di tangan seorang Jokowi.
Jadi yang kita lihat sebetulnya, yang ketiga ini ya, pada Pilpres 2024 ini adalah apa yang terjadi, nggak usahlah sebetulnya perlu analisa yang sangat rumit. Apa yang terjadi ini sebetulnya kan hanya dua sisi saja ya. Satu, pertarungan antara pembenci Jokowi dan pencinta Jokowi. Pembenci Jokowi ini direpresentasikan paslon nomor 01, Anies Baswedan dan Muhaimin, yang sekaligus mengusung tagline perubahan. Disinilah semua pembenci para Jokowi berkumpul. Dan secara angka-angka itu sebetulnya semua kita sudah tahu. Hanya ada sekitar 20-25%, nggak lebih. Yang sisanya 80% atau 75% lainnya itu ada di kubu Jokowi. Di kubu 02 dan 03. Kan itu saja. Jadi sebetulnya kalau di atas kertas secara sederhana hanya ada perebutan siapa sebetulnya yang akan di-endorse oleh Jokowi. Itu semua mereka tahu. Nah, tetapi kan proses terus berjalan, para pihak ya istilahnya kontestasi ya, mengambil peluang yang masing-masing, sehingga terjadilah itu tadi pasangan Prabowo dan Gibran itu. Dan itu ternyata membuat PDIP putus arang ya, pastinya betul-betul mungkin ya di luar perkiraan mereka. Sehingga memang pada posisi itu tidak lain dan tidak ada bukan, harus hanya ada satu pilihan, melawan Jokowi sampai ke akar-akarnya. Sebaik-baiknya ya harus hancur dan sebaliknya berjaya besar-besaran. Itu memang opsinya. Mereka tahu itu. Nah, sehingga pada masa-masa kampanye itu, mulai dari awal masa-masa itu, mereka sangat yakin mereka akan mengalahkan Jokowi. Bahwa Jokowi itu mereka gaungkan tidaklah ada apa-apanya tanpa PDIP. Di satu sisi menarik ya, tetapi sebetulnya itu adalah istilahnya semangat keputusasaannya atau semangat terakhir yang masih bisa diberikan. Artinya memang tidak punya pilihan, kecuali mereka itu tadi berdamai dengan dirinya sendiri ya. Artinya memang mau menerima realitas bahwa Prabowo Gibran, walaupun istilahnya Prabowo Gibran itu disatukan, tetapi belum tentu itu yang di-endorse seorang Jokowi. Itu sebetulnya peran yang perlu juga diambil oleh PDIP waktu itu. Tapi itu pilihan itu tidak mungkin mereka lakukan karena memang kondisinya sudah besar kongsi itu tadi. Sehingga apa yang terjadi pada Pilpres 2024 itu sebetulnya hanya masalah PDIP tadi. Mereka memang sudah yakin perjuangan itu hanya dua, berhasil gemilang atau hancur babak belur. Tuhan masih membantu mereka tidak hancur sama sekali karena ternyata partainya masih menjadi pemenang pada Pilpres 2024. Walaupun pada Pilpresnya mereka kalah. Tetapi salah satu yang terbaca dengan jelas bahwa memang Jokowi tanpa PDIP ya tetap berkibar. Itu. Terlebih lagi Jokowi kan masih seorang presiden. Dan pelajaran selanjutnya yang bisa kita petik adalah bagaimana seorang pemimpin memanfaatkan partai politik di Indonesia. Jadi di satu sisi partai politik ini memang sudah tumbuh sesuai dengan kondisi alam demokrasi di Indonesia, tetapi ia dapat disentuh, dapat dipelihara, dapat dimanfaatkan
dengan baik kalau kita memanfaatkannya, juga punya strategi yang baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Jokowi. Ya kalau kita lihat semua partai-partai yang ada di koalisi-koalisi itu adalah anggota Jokowi. Betul-betul Jokowi memanfaatkannya dengan baik dan santun. Dan diterima oleh partai politik itu sendiri. Menarik. Kemudian yang terakhir adalah tentang Mahkamah Konstitusi. Yang nanti kita tahu tanggal 22 akan membuat keputusannya. Nah, kita sebagai pengamat ya, bahwa Mahkamah Konstitusi ini adalah betul-betul benteng konstitusi. Itu kita percaya. Sekarang ini di sana ada 8 hakim profesional yang track recordnya itu bagus dan membanggakan gitulah. Mereka adalah tokoh yang berpengalaman, punya integritas, dan punya visi untuk menegakkan demokrasi. Mereka juga tahu apa tugas pokoknya, apa yang sesuai yang dijalurkan kepada mereka, dan juga mereka juga tahu menjaga bahwa mereka adalah pengawal benteng terakhir konstitusi. Salah satu contoh misalnya, andainya ya, sekiranya paslon nomor 2 ini salah satunya itu terbukti adalah misalnya calon yang belum bisa ikut kontestasi, entah apapun alasannya, yang tidak sesuai dengan undang-undang. Misalnya ya, dia seorang mantan narapidana atau mantan kriminalitas yang tadinya sudah pernah dikatakan selama sekian tahun tidak boleh ikut pemilihan atau kontestasi dalam pemilihan baik itu presiden ataupun pemilu kada. Yakin saya, Mahkamah Konstitusi akan mendiskualifikasi. Tetapi kan permasalahannya sekarang kita lihat bahwa paslon nomor 2 itu menjadi cawapres, artinya cawapresnya itu sesuai dengan amanat konstitusi nomor 90 itu. Bapak dan Ibu sekalian, apapun alasannya, apapun kondisinya, percayalah, Mahkamah Konstitusi akan memberikan keputusannya secara profesional. Dan kita tidak perlu ragu untuk itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.